Kembali di News Jabar bersama saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung bersama Kadis Pangtan Kota Bandung, Bapak Gingin Ginanjar. Dan pemirsa, Anda pun dapat berinteraksi bersama kami. Silahkan, Anda bisa bergabung di line interaktif kami 022 820 40425. Sekali lagi di 022 820 40425. Pak Gingin, 100 orang ini diturunkan dari Dispangtan dan juga tadi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Apakah cukup 100 ini melihat dengan persebaran penjualan hewan kurban atau dirasakan masih cukup kurang nih Pak Gingin? Iya, kalau dilihat dari sebaran memang kurang, karena kita berhitung kita punya 30 kecamatan. Kemudian kita kemarin sudah menentukan titik-titik lokasi yang kita rekomendasikan sebagai tempat penjualan hewan kurban. Ada sekitar 225 dari 30 kecamatan tuh. 225. Nah, kalau dibagi dengan 100 petugas, dan 100 itu juga tidak satu-satu, karena untuk satu lokasi itu minimal perlu 3 orang, karena tadi tugasnya ada yang memeriksa administrasinya, memeriksa penerapan protokol kesehatannya, kemudian memeriksa kesehatan hewan, minimal 3 atau sampai 4 orang. Baik, kita tahan dulu terkait juga petugas ini, Pak Gingin. Kita angkat telepon dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan biasa, Kang Irfan, Pak Herlan, Bandung Barat. Pak Herlan, terima kasih sudah bergabung. Pak Herlan, silakan singkat saja dengan pertanyaan Anda, Pak Herlan. Ya, yang pertama, saya sangat setuju dengan adanya keutamaan kesehatan, karena termasuk syarat sahnya kurban itu adalah sehat. Yang kedua adalah usia. Untuk kambing, domba mungkin usianya itu 1 tahun. Untuk sapi adalah dan sejenisnya yaitu 2 tahun. Harapan kita ini pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi yaitu memperhatikan pedagang-pedagang dikhawatirkan nakal. Baik itu hewan domestik maupun impor, mohon diperhatikan terutama kesehatan dan usianya juga kejujurannya. Karena banyak pedagang tahun-tahun sesudahnya menjual hewan yang sakit, usianya belum maksimal, itu Kang Irfan harapan kita. Oke, baik Pak Herlan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. baik, terima kasih Pak Herlan. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran nih Pak Gingin terkait aspek-aspek kehalalan lalu juga persyaratan. Apakah hal tersebut juga menjadi salah satu poin dalam pemeriksaan nanti Pak Gingin? Iya. Justru itu tugas utamanya Satgas itu untuk memastikan selain penerapan protokol kesehatan di lingkungan penjual termasuk pada saat penyembelihan, juga memastikan kesehatan hewan. Jadi kita turun nanti itu akan melakukan pemeriksaan dari mulai pemeriksaan fisik sampai seperti tadi yang Pak Herlan sebutkan gitu, tentang kesehatannya, kondisi kecacatannya dan sebagainya. Nah, nanti setelah kita lakukan pemeriksaan dan dinyatakan hewan itu sehat, kalau di Kota Bandung kita nanti petugas akan memberikan semacam sertifikat gitu, kalung. Akan diberikan kalung, namanya kalung sehat, kalung. Dan ini juga ada contohnya ya Pak Gingin ya? Seperti ini, jadi setelah dilakukan pemeriksaan, nanti akan diberikan surat ke si penjualnya itu bahwa hewan sudah diperiksa dan kondisi sehat. Kemudian setiap hewan yang diperiksa sehat kita akan tempelkan kalung semacam, jadi kalung sehat dan layak. Nah, ini sebagai bukti bahwa hewan kurban itu sudah diperiksa dan dinyatakan layak, sehingga masyarakat sebetulnya dengan mudah untuk membeli hewan yang sehat itu dengan cara salah satunya melihat kalung yang sudah kita tempelkan. Oke, baik. Jadi untuk mengetahui ini sudah diperiksa, ada kalung yang sudah ditempelkan dari Dispangtan Kota Bandung ini. Baik. Nah, terkait pemeriksaan ini kita ketahui juga ada ketika hewan masih hidup dan juga nanti ketika setelah penyembelihan. Ini bagaimana tugas dari Satgas pemeriksa hewan ini terkait hal tersebut nih Pak Gingin? Ya, jadi Satgas ini untuk Kota Bandung kita bekerja dari tanggal 15 kemarin setelah dilepas oleh Pak Wali sampai H+3. Jadi kalau itu hari tasrik itu H+3. Nah, yang kita lakukan itu tidak hanya memeriksa hewan yang dijual atau hewan hidup yang namanya antemortem, tapi kita juga berlanjut nanti pada saat setelah disembelih ya postmortem. Jadi kita lakukan kalau dari antemortem atau pada saat hidup tadi kita lihat kesehatannya, kecukupannya, layak tidaknya gitu dengan persyaratan
dan itu Satgas sudah tahu semua itu, nanti kita lakukan. Nah, setelah disembelih juga kita periksa dari mulai daging, limpa, jantung, ginjal itu diperiksa, hati gitu ya, diperiksa apakah memang sehat gitu, tidak mengandung hal-hal yang bisa membuat sakit dan tidak halal. Nah, itu kita lakukan. Oke, terkait penyembelihan ini ada kekhawatiran soal kerumunan, Pak. Bagaimana antisipasi tersebut, Pak Gin? Ya, nah itu salah satu juga yang sebenarnya dari konteks protokol kesehatan itu poinnya. Jadi untuk menghindari kerumunan, menghindari kerumunan, tidak kontak langsung. Nah ini yang kita selalu sampaikan kepada penyelenggara, panitia atau DKM untuk menjaga dalam konteks itu. Jadi membatasi, sangat membatasi. Termasuk dari mulai panitia sampai penyembelih itu diminta dibatasi. Kemudian juga masyarakat juga dihimbau atau diminta untuk tidak hadir, termasuk nanti pendistribusiannya. Distribusinya juga bukan masyarakat yang datang ke tempat penyembelihan, tapi nanti panitia yang akan mengedarkan. Nah ini memang perlu ketegasan, perlu tadi penerapan protokol kesehatan oleh panitia atau penyelenggara hewan kurban. Perlu ketegasan, masyarakat tidak boleh menonton seperti itu, tidak boleh berkerumun, dan juga pembagian harus langsung ya Pak ya, tidak boleh berkerumun juga. Oke, baik, terkait hal tersebut bagaimana pemanfaatan terkait rumah potong hewan, Pak Gin? Iya. Jadi memang pemerintah karena kondisi tadi seperti sekarang sedang COVID, jadi memang mengharapkan atau menganjurkan untuk hewan kurban itu dipotong di rumah potong hewan milik pemerintah maupun swasta. Nah hanya untuk Kota Bandung, kalau kita rumah potong hewan milik pemerintah tuh kita punya 2, yang lokasinya ada di Arjuna dan di Cirangrang. Dan itu juga dengan kapasitas dan jumlah, apalagi dengan peminat yang banyak, jadi tidak mungkin semua pemohon itu bisa dipotong di rumah potong. Jadi kita rekomendasikan juga silahkan untuk memotong di luar RPH, tapi memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan, itu yang paling penting. Itu. Protokol keamanan kesehatan. Baik, Pak Gin, nanti juga kita akan sedikit membahas terkait sejauh mana penjualan terutama di tempat-tempat atau fasilitas publik, apakah saat ini masih diperbolehkan, dan seperti apa juga tentunya terkait isu-isu, misalnya juga isu-isu apakah penyakit COVID ini juga bisa menular dari hewan ke manusia. Kita akan kembali berbincang, tetaplah bersama kami di Ainis Jabar.